Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 8, wabarakatuh. di mana yang beranggotakan Rahmadina, saya sendiri, Afifah Putri Pinasti, Sepriani, Sri Rahmadiana, Dimas Saad Nursyabani, dan Nelly Kholilawati. Baiklah, untuk materi pertamanya yaitu fenomena permukaan akan dijelaskan oleh Afifah Putri Pinasti. Fenomena permukaan adalah fenomena yang terjadi pada atau dekat permukaan zat. Dalam kebanyakan kasus, sifat-sifat khusus dari permukaan menyebabkan fenomena ini unik. Ketika nanopartikel ditambahkan dalam suatu fluida, nanopartikel akan mengubah intermolecular force dari larutan tersebut, antara memperkecil atau memperbesar intermolecular force-nya, tergantung dari konsentrasi nanofluida itu sendiri. Ketika konsentrasi nanofluidanya tinggi, maka tegangan permukaannya akan semakin tinggi juga. Begitu pula dengan kebalikannya. Fenomena antar permukaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada fase yang dipisahkan. Fase gas dan gas antar permukaannya tidak ada antar permukaan. Fase gas cair antar permukaannya permukaan cair, contohnya udara dalam gas. Fase gas padat antar permukaannya adalah padat, contohnya permukaan meja. Fase cair-cair antar permukaannya permukaan cair-cair, contohnya emulsi. Fase cair padat antar permukaannya cair padat, contohnya suspensi. Fase padat-padat antar permukaannya padat-padat, contohnya partikel serbuk. Dari sekian banyak jenis antar permukaan, maka dibagi lagi atas dua kategori. Yang pertama, antar permukaan cair. Antar permukaan cair, gas, dan cair-cair, contohnya bekak pada leher. Lalu, antar permukaan padat gas dan padat cair. Sedangkan antar permukaan padat-padat sudah sering digunakan, yaitu contohnya pada pembuatan tablet dan proses granulasi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai satuan Dine dalam CPGS. Adapun rumus pengukuran tegangan permukaan, kenaikan permukaan cairan dalam kapiler dapat dilihat di dalam PPT. Selanjutnya, manfaat tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Yang ketiga, alkohol dan antiseptik pada umumnya memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah, sehingga dapat membasahi seluruh kulit yang luka. Adapun manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi, yang pertama yaitu penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang kedua, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu pada sediaan obat. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dispersi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Selanjutnya yaitu metode dalam melakukan tegangan permukaan. Yang pertama yaitu metode kenaikan kapiler. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui kapiler. Metode kenaikan kapiler hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur tegangan antarmuka. Yang kedua yaitu metode tersiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium
yang diperlakukan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme tegangan permukaan. Yaitu tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Salah satu model peralatan yang sering digunakan untuk mengukur tegangan permukaan zat cair adalah pipa kapiler. Salah satu besaran yang berlaku pada sebuah pipa kapiler adalah sudut kontak, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan zat cair yang dekat dengan dinding C. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama yaitu suhu. Adalah tegangan permukaan cairan turun biula suhu naik. Karena dengan bertambahnya suhu molekul-molekul cairan bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antara molekul berkurang sehingga tegangan permukaannya menurun. Yang kedua yaitu jenis cairan. Pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar, seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Sebaliknya pada cairan seperti bensin, gaya tarik antara molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Yang ketiga yaitu adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Yang keempat yaitu surfaktan. Surfaktan adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Yang keenam yaitu konsentrasi pada zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut atau solut, suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, termasuk tegangan muka dan absorpsi pada permukaan larutan. Baiklah, berikutnya energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan adalah kerja yang harus dilakukan untuk memperbesar permukaan dengan satu satuan luas, di mana rumus bisa dilihat pada slide. W sama dengan kerja yang dilakukan atau kenaikan energi bebas permukaan yang dinyatakan dalam ERG. Y, tegangan permukaan dalam dyne atau sentimeter. Delta A sama dengan kenaikan luas dalam sentimeter kuadrat. Setiap bentuk energi dapat dibagi dalam faktor intensitas dan faktor kapasitas. Tegangan permukaan adalah faktor intensitas dan perubahan luas permukaan adalah faktor kapasitas dari energi bebas permukaan. Jadi, tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai perubahan energi bebas permukaan per satuan. Tegangan antar permukaan cair-cair. Tegangan antar permukaan atau TAP adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar permukaan dua fase cair yang tidak bercampur. Rumus bisa dilihat pada slide. Berikutnya, fenomena spreading. Fenomena spreading yaitu fenomena di lintang rendah ekuator dikenal sebagai equatorial spread, F atau ESF. Tanda kemunculannya. 1. Kemunculannya ditandai dengan jejak atau trace echoes yang menyebar pada frekuensi atau tipe frekuensi. 2. Menyebar pada ketinggian atau type range dari data ionogram dari pengamatan menggunakan ionosonda. Kemunculan spread F dikaitkan dengan terjadinya ketidakstabilan plasma ionosfer yaitu gelembung plasma. Gangguan komunikasi radio HF atau high frequency 330 MHz merupakan tingkat akurasi posisi navigasi berbasis satelit yang dikenal sebagai sintilasi ionosfer dan juga menyebabkan ayunan pada sinyal satelit
telekomunikasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.